Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, kelihatannya semangat sekali ya. Tadi udah sarapan belum? Sudah. Sudah berarti. Oke. Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Monggo silakan ketua kelas, Mbak Ana bisa dipimpin untuk berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Enggak ada. Masuk semua. Masuk semua ya? Oke. Nah, hari ini kita masuk ke bab baru, bab terakhir di semester ini ya. Kira-kira apa namanya? Siswa tata surya. Ya sudah jelas di sini ya. Ya. Oke, jadi kita masuk ke materi baru mengenai sistem tata surya. Nah, untuk kegiatan hari ini, silakan diamati. Di sini ada video. Oke, kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu nggak? Silakan angkat tangan yang tahu. Apa? Luar angkasa, galaksi. Benar ada yang lain? Sama ya. Nah, dari gambar ini sebenarnya kita itu ada di salah satu titik yang ada di sini. Kira-kira titik yang mana? Di situ. Situ. Yang mana? Nah, pertanyaannya situ itu tengah, pojok, atau di pinggir? Pinggir. Oke, jadi ini saya kasih tahu sedikit ya. Di antara titik ini, salah satunya adalah planet Bumi. Jadi planet Bumi itu entah yang titik yang mana, yang jelas tidak di pinggir dan juga tidak di tengah atau pusat. Jadi di sini. Berarti yang mana, Pak? Tidak di tengah dan juga tidak di pinggir. Berarti di antara ini. Di antara tengah-tengah sini ya. Nah, kira-kira kenapa dari ribuan planet ini mereka berputar? Ada jalannya, Pak. Ada jalannya. Ada orbitnya. Gravitasi. Ada gravitasi, benar. Jadi salah satu yang menyebabkan kenapa ini berputar adalah adanya gravitasi. Oke. Nah, tapi hari ini kita tidak akan membahas mengenai seluruh planet dan juga bintang-bintang yang ada di galaksi ini. Kita akan fokus kepada planet Bumi saja dan juga planet-planet yang ada di sekitar Bumi. Oke, bisa dipahami ya? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini sebenarnya tujuannya cuma ada 3 yang utama. Ini cuma pengembangan aja. Jadi yang pertama, kalian akan mengamati dan mengidentifikasi nama planet yang ada di tata surya. Kemudian kalian akan mempelajari bagaimana rotasi dan juga revolusi bumi serta dampaknya bagi kehidupan, dan kalian akan menganalisis fenomena gerhana matahari dan juga gerhana bulan serta mengkategorikan benda-benda langit berdasarkan karakteristiknya. Nah, sebelum itu, di sini Bapak ingin tahu sejauh mana pengetahuan kalian terhadap materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan disiapkan HP-nya. Di sini Bapak punya pretest, bisa mulai dikerjakan. Soalnya nggak terlalu sulit, jadi 5 menit cukup nggak ya? Oke. Silakan dikerjakan. Nggak usah tanya ke temannya ya, karena ini nggak akan membuka nilai dan juga nggak berpengaruh ke nilai. Kepalanya nunduk. Ayo, sampai. Ya, yang depan mungkin bisa agak bergeser ya. Oke, thank you. Bisa di scan, dikerjakan di Google Form. Jangan lupa isi nama dan juga identitasnya ya. Ya, Pak. Oke, ada yang sudah mulai mengerjakan? Bentar Pak, ngisi nama.
Oke, silakan dikerjakan sebisanya aja ya. Sudah Pak. Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke, Bapak cek terlebih dahulu ya. Nah, jadi dari pengerjaan ini tadi, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok berdasarkan sejauh mana pengetahuan kalian terhadap materi. Tapi di sini saya tegaskan, pembagian kelompok ini bukan berarti kalian ada yang lebih pintar atau juga ada yang kurang pintar. Tetapi di sini tujuannya adalah karena setiap anak ini memiliki kemampuan awal yang berbeda-beda, jadi mereka itu startnya berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, Bapak akan bagi kalian berdasarkan tingkat pemahaman kalian. Jadi ingat ya, meskipun nanti kegiatannya berbeda, jangan merasa dibeda-bedakan ya. Ya, Pak. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk pembagian kelompoknya, nanti yang kelompok 1 silakan duduk di baris yang depan ya. Ada Elvina, terus Lintang, Elsa, Nurin. Silakan duduk di depan. Nah, yang baris kedua ada Cindy, Iza, Noven, dan Nancy. Baris kedua ya. Kemudian yang baris ketiga ada Ana, Ina, Sari, dan juga Manda. Kayak di level, baris ketiga. Semua sudah duduk di tempat masing-masing? Sudah. Oke, nah di sini Bapak akan membagikan LKPD, masing-masing kalian mendapatkan 1. Nanti silakan dikerjakan sesuai instruksi yang ada ya. Ya, Pak. Silakan bisa dibaca, bisa diberi identitas. Bisa ditulis namanya ya, identitasnya. Terima kasih, Pak. Oke, semua sudah mendapatkan LKPD masing-masing. Sudah. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan LKPD, Bapak ada sebuah video, silakan diamati terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada video apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa ini? Planetnya muter. Ini nama-nama apa ini? Jalan. Planet, orbit, terus yang di tengah itu? Matahari. Nah, semua planet-planet di sini dia berkeliling mengelilingi satu titik apa namanya? Matahari. Karena matahari itu sebagai pusat dari Tata surya. Kok pinter ya ini. Nah, Belajar kemarin. kita fokus ke lingkup yang lebih kecil. Nah, kita fokus sudut pandang kita alihkan ke bumi. Ketika planet-planet itu mengelilingi matahari, termasuk bumi, suatu ketika akan terjadi sebuah fenomena di mana cahaya matahari ini terhalang oleh benda langit. Dalam hal ini adalah bulan sebagai satelit bumi. Nah, akan terjadi sebuah fenomena. Fenomena apa ini? Gerhana. Nanti silakan kalian kerjakan di LKPD yang ada keterangan mengenai fenomena tersebut. Nah, jadi seperti ini bisa diamati videonya. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang dipahami? Ada yang dibingungkan? Sudah paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, kita next ke bagian selanjutnya. Silakan kalian dibuka LKPD-nya dan mulai dikerjakan.
Nah, untuk mengerjakan LKPD tersebut, di sini ada beberapa sumber bacaan dan juga informasi yang akan kalian gunakan untuk mengerjakan. Ada poster, video, dan juga sumber bacaan lainnya. Silakan nanti yang kelompok 1 mungkin bisa lihat poster atau video. Nanti kelompok 2 bisa lihat video, dan yang kelompok 3 bisa melihat sumber bacaan. Nah, apakah untuk yang kelompok 3 tidak boleh melihat poster, Pak? Boleh. Di sini bebas ya, tetapi Bapak sarankan seperti yang tadi ini buat kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tetapi dalam pengerjaannya kalian boleh membaca sumber bacaan yang lain untuk melengkapi jawaban kalian di LKPD. Oke, sampai di sini ada yang dibingungkan? Tidak, Pak. Kalau tidak, bisa dikerjakan LKPD-nya. Ya. Waktunya berapa menit, Pak? Mungkin sekitar 10 menit cukup? Cukup. Oke. Silakan mulai dikerjakan ya. Ya, ini individu ya? Iya, individu. Kan LKPD-nya sebentar. Ada yang kesulitan dalam scan ini? Ya. Ada ya? Bisa, Pak. Oke, ini kelompok 1 ya, paling depan ya. Kira-kira ada kesulitan nggak? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Nah, di LKPD-nya bisa dilihat sebentar untuk yang barisan paling depan. Di LKPD-nya kan di situ suruh mengidentifikasi nama planet. Iya kan? Ya. Nah, kira-kira urutannya gimana kalian dalam menentukannya? Dari yang dekat matahari. Sudah hafal ya dari sebelumnya? Tadi lihat di situ Pak sambil ingat. Oh, sambil yang ini tadi. Iya. Nah, mungkin sambil bisa lihat yang ini ya, Iya. yang sumber bacaan. Ini. Nah, ada cara nggak buat mengingat nama planet ini kira-kira? Cara yang paling mudah, nomor 1. Nyanyi. Nyanyi. Iya. Singkat. Ada yang tahu nggak yang nomor 1? Singkatan Merpeku Majusa Wuna. MVB Western. Ada yang tahu mungkin kelompok yang paling depan? Enggak. Gimana? Kira-kira gimana caranya biar lebih mudah mengingat? Singkatannya apa? Ada nggak? Kamu sudah. Singkatan apa? Ini masih soalnya punya aku agak banyak. Baru nomor 3. Ini jawabannya harus banyak kan? Enggak kan sesuai diri kita masing-masing ya? Oke, nanti silakan selanjutnya ya pengerjaannya. Ya. Sambil dicari kira-kira gimana cara mudah dalam mengingat nama-nama planet. Nah, ini untuk yang kelompok 2, baris kedua, ada kesulitan. Dan video lain. Kan enggak apa-apa. Nah, di situ kan disuruh menentukan planet dalam sama planet luar ya. Kira-kira apa yang menjadi patokan ya? Satelit. Jarak dari matahari. Jarak di matahari, satu asteroid. Besar. Besar kecil. Oke. Sebenarnya yang menjadi patokan adalah sabuk asteroid. Jadi planet yang terletak di dalam sabuk asteroid disebut planet apa? Ada yang tahu? Planet. Dalam. Dan yang di luar berarti planet. Luar. Nah, planetnya apa aja silakan dicari di sumber bacaan yang ada di layar. Ya, bisa dipahami ya. Bisa. Oke, silakan dilanjut. Yang kelompok 3 gimana? Ada kesulitan? Sudah Pak. Sudah selesai? Kurang dikit lagi. Oh, Masih saya kira ada. udah selesai, kaget saya. Belum Pak. Kan baru 10 menit. Ya mungkin bisa dibuka di yang depan tadi gimana ya hasil pengerjaannya? Oh, yang depan seperti ini Pak.
Oke, di situ Tadi kan suruh. dikasih sumber bacaan Pak. Terus Iya. kita buka di bacaan itu seperti ini. Hmm. Itu ada gerhana matahari sama gerhana bulan. Oke, Yang membedakan. tadi itu di videonya tadi. Terus yang membedakan gerhana bulan sama matahari sudah tahu ya berarti ya? Sudah tahu Pak. Apa bedanya? Letak Posisi posisi bulan. Iya. Mungkin yang lain belakang ini sudah sampai mana ini? Oke. Silakan dilanjut ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Ada yang sudah selesai? Yang belakang sudah selesai sepertinya, Pak. Sudah. Oke, 5 menit lagi ya. Oh iya. Oke, mungkin yang kelompok belakang, yang kelompok 3 yang sudah selesai bisa membantu yang depan, kelompok 1 bisa memberi bantuan, tapi jangan memberi jawaban ya. Iya Pak. Bisa ke depan mungkin membantu kelompok yang depan ini, yang belakang 2 orang saja mungkin. Kalau semua sudah selesai nggak apa-apa, bantu semua satu-satu berarti ya. Oke. Bisa dibantu mungkin kesulitannya di mana. Masih kurang banyak ya ini ya. Ini sudah selesai berarti ya. Oke, anak-anak, karena waktunya sudah selesai, Bapak harapkan kalian sudah selesai mengerjakan ya. Sudah semua ya? Oke. Selanjutnya kegiatannya adalah mempresentasikan LKPD yang sudah ada dikerjakan. Nanti saya minta sukarelawan dari masing-masing kelompok tadi maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 1. Ada yang mau maju ke depan? Saya, Pak. Oh iya, silakan Mbak Elsa ya ke sini atau ke sini. Jadi ini LKPD-nya punya saya. Sini saya akan menjelaskan ini. Yang pertama itu tugasnya suruh nulis nama planet yang urut yang paling dekat sama matahari. Terus ini jawaban saya. Yang pertama itu ada Merkurius, Venus, yang ketiga ada Bumi, terus keempat ada Mars, kelima Jupiter, keenam Saturnus, 7 Uranus, dan terakhir ada Neptunus. Oke, sebentar. Yang lain sepakat yang kelompok 1? Sepakat. Ada yang jawabannya beda? Sama. Sama semua ya? Oke, bisa dilanjut. Nah, untuk yang kegiatan 2 ini disuruh menjodohkan. Nah, ya mencocokkan ini gambar ini kalau saya lihat dari buku-buku itu kan, ini tuh Merkurius. Terus yang agak kayak warna jingga ini Venus. Yang warna merah ini itu Mars. Terus ini bumi kita warnanya biru-biru bagus. Terus ada ini Jupiter. Terus ada cincinnya itu Saturnus. Yang ada cincinnya tipis lagi itu namanya Uranus. Sama yang ini biru itu Neptunus. Oke, jadi semua mendapatkan pasang masing-masing ya? Iya, ada. Yang lain sepakat? Ada yang salah? Sama. Oke. Kira-kira sampai nomor 2 ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Kelompok 2 atau kelompok 3 barangkali? Ada apa? Nggak ada? Oke, bisa dilanjut.
Oke, untuk pertanyaan yang C, planet mana yang paling besar dalam tata surya? Itu jawabannya Jupiter. Terus yang nomor 2, planet apakah yang paling dekat dengan matahari? Itu Merkurius, kayak ini. Terus sebutkan planet yang paling panas dan paling dingin dalam tata surya. Yang paling panas itu Venus dan paling dingin itu Uranus. Terus Ini nanti. oh ini nanti. Oke, dari beberapa pertanyaan tadi, kira-kira ada nggak yang punya pertanyaan? Sudah benarkah jawaban dari kelompok dari Elsa maksud saya? Kira-kira planet yang paling panas itu adalah Venus dan yang paling dingin adalah Uranus. Yang lain sepakat? Sepakat? Tapi masih bingung, Masih bingung. Kenapa bingungnya? Kenapa Uranus yang paling Iya. kan Oh, Merkurius, Pak. kan Venus sama Merkurius masih dekat Merkurius Pak kalau dari matahari. Oke. Kenapa planet Uranus yang paling dingin ya? Jadi kita harus menelisik lagi komposisinya apa dari planet-planet tersebut. Untuk planet Neptunus terbuat dari planet apa? Gas atau cair yang dominasi. Kalau Uranus ada yang tahu nggak? Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan komposisi planet tersebut. Memang benar planet Neptunus itu yang paling jauh, tetapi kita harus melihat komposisi kedua planet tersebut itu tidak sama. Nah, misal ya, salah satu planet komposisi yang paling banyak adalah air dan yang satu misalkan gas. Kedua hal tersebut memiliki meskipun jaraknya berbeda itu memiliki sifat yang berbeda. Bisa jadi meskipun dekat karena molekul pembentuknya tadi itu dia memiliki suhu yang lebih dingin dibandingkan dengan yang paling jauh. Nah, karena di sini masih bingung semua, yang ini nanti Bapak jadikan PR, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke? Setuju? Setuju. Ya. Jadi supaya kalian belajar sendiri, nggak cuma saya yang menjelaskan, gitu ya. Oke, terima kasih. Elsa sudah sangat bagus, bisa ditutup. Terima kasih sudah melihat hasil saya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak Elsa. Oke, nah menarik ya jawaban dari Elsa, ternyata menimbulkan tanda tanya yang sangat luar biasa dan akan kita cari di minggu depan. Nah selanjutnya untuk kelompok 2, ada yang ingin presentasi? Saya Pak. Oke, Cindy silakan ke depan. Baik, saya akan membacakan hasil kerja saya di LKPD 2. Jadi yang pertama ini ada perbandingan planet. Jadi ada 8 planet. Dilihat perbandingan dari jenis, ukuran, terus ada jarak dari matahari dan ciri khasnya. Kalau Merkurius, Venus, Bumi, Mars itu planet dalam, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu planet luar. Untuk jarak dan ukurannya bisa dilihat. Oke, mungkin bisa dibacakan salah satu aja yang paling Salah satu aja planet kita, planet ya, Bumi paling ya. bumi misalnya. Untuk diameternya itu kurang lebih di 12,742 km dan jaraknya dari matahari itu kurang lebih 150 juta kilometer. Dan untuk ciri khasnya itu satu-satunya planet yang di penghuni dan ada air dan oksigen. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Ada yang jawabannya berbeda? Mungkin yang kita analisis yang pertama jawaban mengenai planet dalam dan juga planet luar ya. Nah, tadi kan Bapak sudah bertanya ke kalian, planet dalam dan planet luar itu dianalisis berdasarkan letaknya dari sabuk asteroid. Kalau berada di dalam orbit sabuk asteroid berarti disebut sebagai planet dalam. Kalau di luar berarti sebagai planet luar. Nah, jawaban di sini sudah benar. Oke, nah yang kedua adalah diameter. Mungkin perlu Bapak luruskan ya bahwa di sini diameternya itu adalah 12.742 km. Jadi bukan 12 juta ya. Mungkin tadi kesalahan penulisan saja. Yang lain gimana? 12.000 atau juta? Ribu ya?
Oke, mungkin ini sedikit info ya, nanti bisa dibenarkan ya. Baik Kak. Nah, untuk yang ciri khas planet bumi itu satu-satunya planet yang berpenghuni. Bener nggak? Kira-kira dari 8 planet itu emang nggak ada yang bisa dihuni? Selain bumi maksudnya? Nggak ada ya? Kenapa? Atmosfernya mungkin. Atmosfernya. Iya. Jadi syarat planet dapat layak untuk dihuni, ciri-cirinya apa? Ada air. Ada air, Oksigen, Ada magnet. atmosfer. ada atmosfer. Nah, oke, bisa dilanjut. Lalu ada rotasi dan revolusi. Di sini ada pengertian dari rotasi bumi, yaitu perputaran bumi pada porosnya. Lalu untuk waktunya itu 24 jam. Lalu akibatnya itu terjadinya siang dan malam. Lalu ada revolusi bumi, itu pengertiannya peredaran bumi mengelilingi matahari. Waktunya itu 365 hari. Untuk akibatnya itu adanya pergantian musim dan perbedaan lama siang dan malam. Oke, yang lain sepakat? Sepakat. Sepakat. Nah, untuk penjelasannya nanti di akhir ya, Pak akan menjelaskan. Di bagian. Selanjutnya ada pertanyaan, mengapa bumi mengalami siang dan malam? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Jadi bumi mengalami siang dan malam karena bumi berputar pada porosnya. Bagian bumi yang menghadap matahari itu mengalami siang, sedangkan yang membelakangi matahari itu mengalami malam. Lalu apa yang dimaksud dengan revolusi bumi? Apa dampaknya terhadap perubahan musim? Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Dampaknya terjadinya pergantian musim karena posisi bumi terhadap matahari berubah sepanjang tahun. Lalu jelaskan perbedaan utama antara planet dalam dan luar. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Sarul, kalau planet dalam itu batasnya dalam sabuk asteroid seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar itu di luar sabuk asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sudah. Sudah. Oke, yang lain sepakat ya? Sepakat. Oke, silakan diakhiri. Beri tepuk tangan untuk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya yang terakhir perwakilan dari kelompok 3. Mungkin ada yang mau maju? Siapa? Ya, silakan Mbak Ana, maju ke depan. Mungkin bisa dibacakan intinya saja ya. Ya, Pak. Ya, mempercepat durasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada KPD yang ketiga, ada 5 soal. Soal yang pertama, perbedaan mekanisme terjadinya gerhana matahari total sama gerhana bulan total. Untuk gerhana matahari total itu ketika posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Jadi susunannya itu matahari, bulan, baru bumi. Jadi bulannya yang ada di tengah. Kalau gerhana matahari, kalau gerhana bulan total itu posisinya adalah ketika bumi berada di antara matahari sama bulan. Jadi posisinya matahari, bumi, baru bulan berada di satu garis lurus. Tuh. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, mengapa gerhana matahari total hanya dapat diamati dari wilayah tertentu, sementara gerhana bulan dapat diamati dari lebih banyak wilayah? Kalau menurut saya, gerhana matahari total itu hanya terlihat di daerah yang terkena bayangan intinya saja, karena bayangan ini sangat sempit sehingga hanya melewati jalur tertentu yang ada di bumi. Jadi nanti mungkin ada gambarnya. Apa saya gambarkan aja Pak? Ya, mungkin bisa digambarkan. Sekalian menjawab nomor 5 ya Pak. Ada. Yang pertama itu adalah gerhana matahari. Kalau gerhana matahari, Udah bisa ya? Itu bisa. pinjam ya. Ini ada matahari, kemudian yang tengah itu adalah bulan. Jadi kalau gerhana matahari itu yang tengah itu bulan, baru yang pinggir adalah Mungkin bisa diberi keterangan ya. Oh iya Pak, ini matahari, ini bulan, ini
Jadi gambarnya itu dia dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini cahaya mataharinya ya. Terus habis itu ada juga yang dari sini ke sini, ada yang dari sini ke sini. Jadi bayangan umbra itu dia itu benar-benar tertutup total, itu ada di sini. Jadi di sini itu adalah tempatnya orang-orang yang bisa melihat gerhana matahari total. Sementara kalau yang ada di sini di antara bayangan ini bayangan umbra, ini penumbra. Kalau di sini sama sini di bagian sini itu orang-orang itu cuma bisa melihat sebagian aja. Jadi cuma sedikit banget orang yang bisa melihat gerhana matahari total. Ini untuk gerhana. Oke, yang lain paham ya? Paham. Jadi kenapa cuma sebagian wilayah saja yang mengalami gerhana matahari total? Yang lainnya gerhana matahari sebagian dan juga gerhana Ya. matahari cincin atau yang lain. Seperti itu ya? Iya Pak. Terus untuk yang gerhana bulan ini total ya Pak. Iya. Total. Kenapa kok gerhana bulan total itu lebih banyak terlihat di beberapa wilayah di bumi daripada gerhana matahari total? Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang ada di tengah itu bukan bulannya tapi buminya. Ini nggak Pak ini gambar saya? Benar. Ini terus ini. Nah, jadi di sini itu adalah wilayah bumi yang gelap alias malam. Ini matahari, ini bumi, ini bulan. Ini bagian matahari, ini bagian bumi yang gelap alias malam. Jadi dia ada beberapa bagian karena nggak kesolok matahari. Jadi di bagian sini itu banyak yang bisa melihat gerhana bulan di bagian yang gelap atau di bagian yang malam. Benar nggak Pak? Oke. Nah, sampai sini ada yang masih bingung atau beda jawabannya? Sama semua ya? Sama. Oke, udah benar. Benar ya Pak. Nanti Bapak akan memberikan penjelasan di akhir. Selanjutnya, jelaskan bagaimana rotasi dan revolusi bumi bisa mempengaruhi perubahan musim. Kalau rotasi bumi itu kan dia berputar, jadi putarannya itu begini. Kayak gangsing. Aduh, pusing. Jadi itu adalah rotasi kayak gangsing katanya Elsa tadi. Itu dia muter begini muternya pada sumbunya, pada porosnya. Nah, sehingga misalkan Elsa ini mataharinya terus kena saya, dia menyinari saya. Bagian yang kena sinarnya itu siang, sementara bagian yang nggak kena itu malam. Jadinya begini. Siang yang tadinya siang jadi malam, yang tadinya malam jadi siang. Balik lagi deh. Gitu. Oke. Terus untuk revolusi itu peredaran bumi mengelilingi matahari selama 365 hari sehingga menyebabkan adanya perubahan musim. Yang keempat, jika bumi tidak berputar atau rotasi berhenti, apa yang akan terjadi? Jika bumi berhenti berotasi, maka tidak ada pergantian siang dan malam secara normal. Sedangkan satu sisi akan terkena sinar matahari sehingga sangat panas dan sisi lainnya akan gelap sehingga sangat dingin. Oke, jawabannya sangat bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ana di samping kiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, di sini Bapak akan memberikan sedikit penguatan ya terkait materi yang kita pelajari tadi. Nah, jadi hari ini kita sudah mempelajari apa? Tata surya. Sistem tata surya. Jadi tata surya adalah sebuah sistem di mana matahari menjadi pusat dari benda-benda langit yang ada di sekitarnya. Ada berapa planet tadi? 8.
ada apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, 8 planet tadi bisa dihafalkan dengan sebuah akronim atau singkatan. Kalau Bapak biasanya menghafalkannya dengan seperti ini: Merfebu, Marjusa, Unep. Jadi Merfebu, Marjusa, Unep. Oke, silakan nanti bisa dihafalkan ya. Nah, faktanya dari ke-8 planet ini cuma satu planet yang layak dihuni manusia. Apa itu? Bumi. Karena bumi memiliki atmosfer, oksigen, dan juga air. Dan planet yang lain tidak layak huni karena beberapa alasan tadi. Planet yang paling jauh adalah planet Neptunus. Tetapi kalau di logika mungkin kalian berpikir gini, berarti planet yang paling dekat atau Merkurius itu planet yang paling panas ya? Kan suhunya kan dekat dengan matahari, pasti kan dia paling panas. Tapi nyatanya enggak. Dan planet yang paling dingin adalah planet Neptunus. Kalau dilihat dari jaraknya mungkin kalian berpikirnya Neptunus. Padahal yang paling dingin adalah planet Uranus. Nah, di sini itu berkaitan dengan salah satunya adalah komposisi planet dan juga ada tidaknya atmosfer. Oke, nanti silahkan dicari di rumah ya alasannya itu. Nah, selanjutnya adalah di sini planet-planet itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu berdasarkan lokasi, berdasarkan penyusun, dan juga orbit bumi. Kalau berdasarkan lokasi itu dibedakan sebagai planet dalam dan juga planet luar. Acuannya apa? Acuannya adalah sabuk asteroid. Nah, planet yang berada di dalam sabuk asteroid maka disebut sebagai planet dalam, dan yang di luar disebut sebagai planet luar. Selanjutnya adalah berdasarkan penyusun dibagi menjadi dua, yaitu planet terestrial dan juga planet Jovian. Kalau planet terestrial adalah planet yang tersusun dari batu dan umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil. Apa aja berarti? Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars. Nah, kebalikannya planet Jovian itu tersusun dari gas dan berukuran besar. Berarti ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, dan terakhir adalah berdasarkan orbit bumi. Kalau tadi berdasarkan sabuk asteroid, sekarang lebih kecil berdasarkan orbit bumi. Nah, planet yang berada di dalam orbit bumi disebut sebagai planet inferior. Berarti ada Merkurius dan Venus. Dan yang di luar orbit bumi disebut sebagai superior. Berarti setelah planet bumi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kita lanjut. Nah, ini adalah karakteristik planet-planet tadi yang sudah dibacakan ya di kelompok yang pertama tadi, nanti bisa dibaca lagi. Sekarang kita bahas mengenai rotasi dan revolusi bumi. Jadi, setiap planet itu mengalami dua gerakan utama, yaitu gerakan rotasi dan juga gerakan revolusi. Gerakan rotasi itu apa, Pak? Gerakan rotasi adalah planet berputar di sumbu porosnya. Kalau revolusi berarti planet berputar mengelilingi matahari. Nah, kita akan berfokus di bumi. Jadi rotasi bumi adalah ketika bumi berputar pada porosnya. Durasinya berapa lama di sini? 24 jam atau 1 hari. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah terjadinya siang dan malam dan gerak semu harian matahari. Nah, gerak semu harian matahari adalah gerakan seakan-akan matahari dari arah timur ke barat. Kalian kalau melihat matahari kan pasti di pagi hari itu matahari berada di timur. Nanti setelah agak sore berada di barat. Nah, perpindahan itu disebut sebagai gerak semu harian matahari. Apakah matahari yang bergerak? Nah, yang bergerak adalah buminya. Dan yang terakhir adalah revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Berapa lama? 1 tahun atau 365,25
Dampaknya bagi kehidupan di bumi adalah adanya pergantian musim dan juga gerak semu tahunan matahari. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut sebentar. Ini adalah gerhana bulan. Jadi ini sudah sesuai ya sama yang dijelaskan Mbak Ana tadi dari kelompok 3, di mana gerhana bulan adalah ketika cahaya matahari yang seharusnya diterima oleh bulan terhalang oleh bumi. Nah, jenisnya di sini ada gerhana gerhana total, sebagian dan juga gerhana penumbra. Nah, bisa dilihat di sini ya. Di sini yang tengah ini adalah gerhana bulan total, dan ini gerhana sebagian dan gerhana penumbra yang tidak full ini ya. Jadi nanti untuk ininya bisa dilihat dari letak bulannya. Kalau dia berada di umbra berarti akan terjadi gerhana bulan total. Kalau di antara ini di wilayah penumbra berarti gerhana penumbra sebagian. Kalau di antara sini tengah-tengah antara umbra dan penumbra Sebagian. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya gerhana matahari. Prinsipnya sama. Gerhana matahari adalah ketika cahaya matahari terhalangi oleh bulan sehingga tidak bisa dilihat dari bumi. Ada beberapa jenis, yaitu gerhana total, gerhana cincin, dan juga gerhana sebagian. Ini bisa dilihat ya, kalau yang ini berarti gerhana matahari total. Kalau yang ini cincin. Kalau yang ini berarti sebagian. Sudah paham ya. Nah, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Mungkin sebelum Bapak akhiri, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih atas antusiasme kalian, semangat kalian belajar pada hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini sangat bermanfaat. Dan untuk kedepannya saya minta yang maju jangan yang itu saja ya. Jadi saya harapkan nanti bisa bergantian. Yang hari ini sudah maju bisa minggu depan gantian maju. Oke? Nah, sebelum itu nanti silakan di bagian LKPD tadi yang Bapak bagikan, di bagian belakang ada refleksi. Nah, silakan dikerjakan mengenai apa saja yang kalian ketahui dan apa yang ingin kalian tanyakan dan bagaimana perasaan kalian. Bisa ditulis di LKPD-nya di bagian tiket. Oke, semua sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah selesai nanti silakan dikumpulkan. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Bahwa dari pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah apa saja? Ada yang mau menyimpulkan nggak? Kira-kira ada yang mau menyimpulkan apa pelajaran dari hari ini? Oke, silakan Mbak Ana. Jadi hari ini tuh kita belajar tentang berbagai planet yang ada di tata surya. Oke, planet. Ya, planet-planet apa saja, terus ciri-cirinya, kemudian jaraknya dari matahari, serta gerhana bulan dan gerhana matahari. Oke, yang lain ada yang ingin menambahkan? Sudah semua ya? Sudah. Jadi mempelajari planet, rotasi, revolusi, dan juga dampak-dampaknya ke kehidupan kita. Nah, mungkin karena waktunya sudah habis ya, Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Marilah kita berdoa sebelum pulang. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi